Halo semua, kembali lagi bersama saya Calvin. Hari ini saya akan membicarakan tentang timnas. Jadi timnas U16 yang di final ini berhasil mengalahkan Vietnam U16 dengan skor 1-0 di Piala AFF U16. Jadi sebelumnya selamat bagi Garuda Muda. Kalian luar biasa, kalian anak-anak di bawah usia 16 tahun yang rata-rata masih sekolah sudah bisa membanggakan seluruh rakyat Indonesia. Apalagi habis ini kemerdekaan Indonesia. Jadi beberapa hari lagi ada kemerdekaan Indonesia, ulang tahun Indonesia ke-77. Jadi ini adalah kado yang terbaik bagi timnas, bagi seluruh Indonesia gitu. Nah, jadi setelah itu saya akan analisa permainan, tapi ya kita juara, tapi pasti memang kalau secara permainan ya jujur masih banyak yang masih butuh dibenahi, terutama umpan masih banyak yang salah. Jadi maksudnya masih banyak umpan lambung dan umpan lambung tidak tepat sasaran. Kalau kalian juga lihat pertandingan di babak pertama itu nggak ada banyak peluang. Kenapa? Karena bola berkutat di tengah. Sama ya, jarang sampai umpan terakhir sebelum tendang atau namanya end passing itu jarang sampai. Jadi baik dari Indonesia baik dari Vietnam dikit kalau dapat peluang ya paling 1-2 gitu. Kalau syukurnya Vietnam ini pemainnya yang U16 ini juga tidak bisa memaksimalkan peluang dengan baik. Aku sempat lihat satu peluang bagus, cuma dia gagal nendang gitu. Jadi ya Vietnam juga nggak seberapa bagus gitu. Tetapi di babak pertama di akhir Indonesia dapat satu peluang bagus. Bagusnya itu Indonesia bisa memaksimalkan lewat siapa itu namanya, Rizky ya kalau nggak salah atau apa. Jadi dia berdiri bebas menghadap ke kiri, jadi ke kiri lapangan dia tendang, bolanya itu masuk ke kiri atas gawang. Jadi lewat kipernya itu nggak bisa apa-apa, kiper Vietnam ya emang itu, dan bola posisinya deket sih. Jadi ya mungkin itu juga lebih ke salah defendernya Vietnam yang nggak menjaga dia. Satu peluang satu gol lagi, tapi setelah satu gol, nah ini Indonesia langsung bermain bertahan. Ini yang mungkin aku agak kritik juga. Jadi saya 1-0 sebenarnya belum cukup. Anda belum menyelesaikan permainan. Musuhmu kan Vietnam kan bisa menyamakan kedudukan. Kenapa harus bertahan gitu? Kayak seakan-akan 1-0 tuh sudah ini yang terakhir. Saya nggak mau ambil resiko. Wes bertahan aja gitu. Ya sebenarnya nggak gitu sih, tapi ya syukurnya mereka masih bisa mempertahankan keunggulan, berjuang. Itu sampai detik akhir tetap fans Indonesia itu pasti deg-degan soalnya berapa kali diserang sama Vietnam. Ya sampai jadi drama juga sih. Jadi perkelahian gara-gara apa itu kalau nggak salah, aku lupa, pemain Indonesia pemain Vietnam itu nendang lawannya. Jadi apa itu sempat jadi argumen nendang bola ke lawan. Jadi bukan nendang bola ke lawan mas, sorry, nendang bola ke luar lapangan. Pemain Indonesia nendang bola keluar lapangan. Habis itu pemain Vietnam marah, kok lapong ngelur waktu, paling pemain Vietnam ngomongnya gitu. Tapi ya sudah unggul ya, jadi apa ya, ya wajar juga sih gitu melakukan hal itu. Sampai akhirnya pelatihnya Vietnam dapat kartu merah, pelatih utamanya Vietnam, aku lupa namanya siapa, pelatih utama Vietnam. Jadi ini panas juga, tapi jadi sampai di akhir mereka saling menghormati. Bahkan yang aku respect ke timnas, mereka tetap berikan guard of honor bagi pemain Vietnam dan tim Vietnam lah. Jadi aku sebenarnya di press conference, di konferensi pers setelah pertandingan, pelatih Vietnam respect, kayak terima kasih ya Indonesia sudah setidaknya beri kita apresiasi gitu. Kayak gitu sih ya. Ini yang menunjukkan juga bahwa mental Indonesia sudah bagus. Mereka pemain anak-anak muda ini sudah ditempa mental. Jadi coach Bima Sakti juga dapat kredit itu loh. Dia berhasil memotivasi pemain-pemain ini supaya mereka dapat memberikan yang terbaik gitu. Dan juga salah satunya dengan ini mengajak orang tuanya ke stadion juga. Itu kan pasti, ini kan masih anak-anak masih muda, jadi maksudnya dilihat orang tuanya mereka kan masih pasti memberikan lebih lah di permainan. Jadi aku pikir pas Bima Sakti ini hebat dalam sisi manajemen pemain gitu. Tapi mungkin kalau secara taktik mungkin bisa lebih dibenahi lagi. Gitu sih harapannya. Tapi selamat ya buat timnas. Kalian luar biasa. Jadi saya bangga, makanya saya pakai baju timnas sekarang. Oke. Ya, ini bukan promosi ya, tapi hanya sekitar bangga aja sama timnas gitu, lagi bangga. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan.